Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tentang kalimat dalam bahasa Arab, ya. Kalimat dalam bahasa Arab. Perlu kita ketahui bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab disebut dengan kalam atau jumlah, ya. Kalam atau jumlah. Nah, jumlah ini di dalam bahasa Arab ada dua, ya. Jumlah di dalam bahasa Arab ada dua, ya. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Jadi dalam bahasa Arab, kalimat itu apapun bentuknya pasti akan dikelompokkan menjadi dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah ismiyah? Semua kalimat yang diawali oleh isim itu disebut dengan jumlah ismiyah. Ya, jadi kalau ada kalimat diawali oleh isim disebut dengan jumlah ismiyah. Contohnya apa? Contohnya hadza kitabun. Ini adalah buku. Hadza isim bukan? Isim apa? Berarti hadza kitabun jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ana talibun. Ana isim bukan? Isim apa? Domir. Ya. Berarti ana talibun jumlah ismiyah. Jadi definisi jumlah ismiyah yang paling simpel adalah kalimat yang diawali oleh isim, ya. Adapun jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Jadi kalau ada kalimat zahaba Zaidun, Zaid telah pergi, ini jumlah fi'il atau jumlah ismiyah? Jumlah fi'il. Jumlah fi'liyah karena didahului oleh fi'il, ya. Zahaba Zaidun. Tapi boleh nggak kita balik? Zaidun zahaba. Boleh nggak? Bisa. Saya telah pergi. Zaidun zahaba. Kalau kita terjemahkan zahaba Zaidun sama Zaidun zahaba artinya sama-sama Zaid telah pergi. Tapi bedanya hukum asalnya kalau kita mau buat kalimat dengan yang ada fiilnya itu jumlah fi'liyah harusnya. Jadi harus awalnya fiil dulu, zahaba Zaidun. Tapi terkadang ada kondisi di mana kita ingin menekankan pelakunya ketimbang perbuatannya. Iya enggak? Jadi bedanya antara zahaba Zaidun ini kalimat normal namanya, yang berisi informasi. Tapi kalau udah Zaidun zahaba, seakan kita ingin menegaskan bahwa yang pergi ini si Zaid gitu. Jadi ada penekanan di pelakunya. Tapi hukum asalnya kalau kita mau membuat kalimat dalam kondisi yang normal, nggak ada tujuan apa-apa, harusnya kita pakainya yang fiilnya duluan, zahaba Zaidun. Ya, dan kalau kita berbicara masalah zahaba Zaidun dan Zaidun zahaba, nanti kaidahnya berbeda. Karena jumlah fi'liyah punya kaidah tersendiri, jumlah ismiyah punya kaidah tersendiri. Ya. Baik, sekarang coba antum cari jumlah ismiyah contohnya apa aja? Zaidun mudarisun. Zaidun mudarisun artinya Zaid adalah seorang guru, ya. Kalau jumlah fi'liyah contohnya apa lagi? Doroba Zaidun, ya. Tapi kalau doroba Zaidun harus ada yang dipukul. Doroba Zaidun misalkan apa? Siapa yang dipukul? Kalban. Oh, kalban, ya. Doroba Zaidun kalban. Zaid memukul anjing, ya. Ini disebut dengan jumlah fi'liyah. Mungkin tutup dulu ininya. Jendelanya. Jendelanya aja. Adhabul ghurfatu. Apa? Azabul ghurfatu apa? Ya. Jadi kalau kalimat diawali oleh isim disebut dengan jumlah ismiyah. Kalau kalimat diawali oleh fi'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Sekalipun ada fi'ilnya, ya. Jadi sekalipun ada fi'ilnya, kalau di depannya isim itu jumlah ismiyah. Karena Zaidun zahaba. Ya, sekalipun ada fi'ilnya, tapi karena Zaidnya didahulukan, ini tetap disebut dengan jumlah ismiyah. Jadi patokannya itu ada pada depan. yang di depannya apa dulu nih? Kalau yang duluan isimnya berarti jumlah ismiyah, kalau duluan fi'ilnya berarti jumlah fi'liyah. Dan jumlah fi'liyah
punya kaidah, jumlah ismiyah punya kaidah, masing-masing punya kaidah, ya. Baik, ada pertanyaan? Jumlah fi'li dan jumlah ismiyah? Jelas ya? Baik. Hal pertama yang kita pelajari adalah jumlah fi'liyah, ya. Jumlah fi'liyah. Karena jumlah ismiyah ini lebih sulit dibanding jumlah fi'liyah, ya. Kalau jumlah fi'liyah simpel dia. Rumus-rumusnya simpel, ya. Adapun jumlah ismiyah ini rumusnya agak rumit. Makanya kita pelajari pertama kali jumlah fi'liyah, ya. Karena jumlah fi'liyah ada dua jenis. Nanti ada jumlah fi'liyah untuk fi'il yang lazim dan ada jumlah fi'liyah untuk fi'il yang muta'addi, ya. Karena kita tahu bahwa fi'il ada dua, ya. Ada fi'il yang butuh objek disebut dengan fi'il muta'addi, ada fi'il yang tidak butuh objek disebut dengan fi'il lazim. Contohnya apa aja fi'il yang tidak butuh objek? Zahaba. Jalasa duduk, zahaba pergi, dakhala masuk, kharaja keluar dan sebagainya, ya. Nah, kita sekarang pelajari dulu jumlah fi'liyah untuk fi'il yang lazim, yang nggak butuh objek, karena lebih simpel, cuma dua aja kan, ya. Baik. Nah, ketika kita mempelajari jumlah fi'liyah, ya, yang fi'ilnya fi'il lazim, kita akan mengenal istilah fi'il, al-fi'lu wal fa'ilu. Tapi fa'il di sini bukan isim fa'ilnya di ilmu shoraf, ya. Jadi istilah fa'il dalam bahasan ilmu nahu beda dengan isim fa'il, ya. Artinya kalau nahu mengatakan fa'il, yang penting pelaku, enggak mesti isim fa'il. Boleh berupa orang, ya. Contohnya Zaid telah pergi, ya. Zaidun ini disebut dengan fa'il. Jadi contohnya misalkan zahaba Zaidun, ya. Zahaba disebut dengan fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il madhi. Zaidun disebut dengan fa'il. Jadi pelaku, ya, dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il, ya. Jadi kalau tadi kita telah mempelajari bahwasanya jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il, maka sekarang bisa kita lebih detailkan lagi, yaitu jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'il, ya. Dan fa'ilnya ini pasti isim, ya. Fa'ilnya adalah isim, ya. Fa'ilnya adalah isim, ya. Entah itu isim alam, nama orang, ya, atau nama yang lainnya, ya. Kalau saya isim fa'il boleh? Boleh. Misalkan kita mau mengatakan penolong itu telah pergi. Misalkan kita tolongin sama orang ini, mana aina an-nasiru? Mana yang menolong kamu? Zahaba an-nasiru. Bisa kan? Nasiru kan isim fa'il dari kata nasara, orang yang menolong, ya. Kita boleh mengatakan zahaba an-nasiru, penolongnya telah pergi, ya, seperti itu. Ya, jadi jumlah fi'liyah adalah kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il, ya. Lalu kaidahnya apa? Nah, kaidahnya adalah ini. Bisa dilihat, fira dan fara itu manis, ya. Bukan nama sebenarnya. Kalau ada sama nama, saja kebetulan saja, ya. Fira dan fara itu manis. Ini kaidah jumlah fi'liyah. Kaidah yang pertama, fira, fi'il wajib mufrad. Fi'il wajib mufrad, ya. Artinya sekalipun fa'ilnya itu tasniyah, fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Paham nggak? Misalkan kita mengatakan seorang muslim telah pergi, kita bilang apa? Zahaba al-muslimu. Dua orang muslim telah pergi. Zahaba al-muslimani. Orang-orang Islam telah pergi. Zahaba al-muslimuna. Ya, jadi sekalipun fa'ilnya tasniyah musanna, nggak boleh kita katakan zahaba al-muslimani, salah. Sekalipun isim fa'ilnya jamak mudzakkar salim, nggak boleh kita katakan zahabu al-muslimuna, ya. Jadi wajib dalam keadaan mufrad. Nggak peduli fa'ilnya mau tunggal, mau ganda, mau jamak, tetap yang dipakai adalah zahaba. Ini kaidah jumlah
fi'li ya, enak dia. Kita nggak usah mikirin zahaba, zahaba, zahabu. Pokoknya zahaba aja yang dipakai, ya. Paham sampai di sini? Sekarang perumus yang kedua, fara. Fa'il wajib rofa, ya. Fa'il wajib rofa. Apa itu rofa? Dhamma. Asalnya dhamma, ya. Berarti kalau isim mufrad jadi fa'il dhamma. Contohnya apa? Zaidun. Zahaba Zaidun. Ya. Apa aja tadi yang murabnya dengan dhamma? Yang harokat? Ada Masih ingat nggak? Isim mufrad? mufrad, ada jawab manas. taksir. Ya. Lagi. Taksir, jamak muannas salim. Udah lupa aja. Taksir. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Fi'il mudhari. Kemudian enggak, kan kita bebas fa'il, fa'il kan dari isim ya. Jadi kalau fa'il isim mufrad, dhamma, ja'a al-muslimu. Jamak taksir, misalkan apa? Tulab, ja'a at-tullabu, telah datang para siswa. Kalau jamak muannas salim, ja'a at-talibatu, ya. Ja'a at-talibatu. Kemudian yang i'rabnya dengan huruf tasniyah, ja'a al-muslimani, bukan al-muslimaini, ya. Kalau jamak mudzakkar salim, ja'a al-muslimuna, bukan al-muslimina. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi kaidah yang kedua, fa'ilnya wajib rafa, ya. Di buku antum bisa lihat ya. Di situ sudah disediakan tabel mufrad itu ketika rafa apa, ya. Jadi mufrad ketika rafa dhamma. Ya. Jamak mudzakkar salim ketika rafa una. Kemudian jamak muannas salim ketika rafa dhamma dan jamak taksir ketika rafa dhamma. Jadi ini dengan tabel ini insyaallah akan memudahkan antum ya untuk mengetahui. Kan ada kaidah nih kalau fa'il itu harus rafa. Nah, ketika kita mau bikin fa'ilnya dari isim mufrad, itu apa ya kira-kira yang bisa dilihat, ya. Jadi kalau mufrad dhamma, kalau tasniyah yang ani, kalau jamak mudzakkar salim yang una, jamak muannas salim dhamma, jamak taksir dhamma, ya. Seperti itu. Baik, kita sekarang ke rumus yang ketiga, manis. Fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Kalau fi'ilnya mudzakkar, fa'ilnya mudzakkar. Fi'il yang muannas, fa'ilnya muannas. Sebenarnya terbalik sih. Kalau kita mau bikin kalimat yang fa'ilnya mudzakkar, berarti fi'ilnya harus mudzakkar. Kalau kita membuat kalimat yang fa'ilnya muannas, berarti fi'ilnya harus muannas. Jadi kalau kita mau mengatakan seorang muslimah telah datang, kita katakan ja'at al-muslimatu. Kalau misalkan kita mau mengatakan dua orang muslimah telah pergi, pergi. Zahabat al-muslimatani. Boleh nggak kalau anda katakan kan zahabat, zahabata, ya. Boleh nggak anda katakan zahabata al-muslimatani, boleh nggak? Tidak. Nggak boleh, karena kaidahnya apa? Fi'ilnya Fira. Fi'il wajib mufrad. Jadi yang benar zahabat al-muslimatani. Sekarang kalau yang pergi wanita muslimah, para wanita muslimah, berarti zahabat al-muslimatu. Gitu ya. Paham tuh? Insyaallah. Jadi rumusnya fira, fi'il wajib mufrad. Nggak peduli mau fa'ilnya mufrad, mau fa'ilnya musanna, mau fa'ilnya jama', mau jama' taksir kayak, mau jama' muannas salim kayak, mau jama' mudzakkar salim kayak, tetap fi'ilnya wajib mufrad. Yang kedua fara, fa'ilnya wajib rafa. Fi'ilnya wajib rafa. Nah, tapi kaidah ini antum harus hafal dulu. Isim mufrad ketika rafa apa? Isim mufrad apa ketika rafa? Dhamma. Jamak taksir? Dhamma. Jamak muannas salim? Dhamma. Tasniyah?
alif, ani. Jamak mudzakkar salim? Wow, una ya. Jadi harus dihafal juga kaidahnya. Kemudian manis sama jenisnya. Jadi yang harus sama sebatas jenisnya. Nggak boleh kalau kita bilang zahaba al muslimatu, nggak boleh. Yang benar zahabat al muslimatu. Fatimah telah pergi. Kita katakan Fatimah tuh. nggak boleh pakai al, nama pakai al. Apa ya, ngantuk ya. Zahabat Fatimah tuh ya. Ya. Kalau yang pergi Usama. Zahaba Usama tun. Nggak boleh pakai tanwin alif. Kan untuk tadi habis hafal di guru musharif ya. Zahaba Usama tuh. ya. Zahaba usamatu. Baik, sekarang kita lihat contoh-contoh jumlah fi'liyah ya. Contoh-contoh jumlah fi'liyah di halaman berapa? 38. Ya, 38. 38 ya. Itu ada jalasa aliyun ya. Tapi kalau muannas jalasat Fatimatu. Nama Zaidun. Zaid telah tidur. Tapi kalau yang tidur si Hindun, namat Hindun. Bapak guru telah marah. Ghadibal mudarrisu. Tapi kalau ibu guru yang marah, ghadibal al mudarrisatu. Kalau yang datang siswa, ja'at at-talibu. Kalau yang datang siswi, ja'at at-talibatu. Kalau mau disambungkan ja'atit talibatu. Seperti itu ya. Ini yang fa'ilnya mufrad. Sekarang kita lihat yang fa'ilnya tasniyah. Ini di halaman 30, halaman 40. Ya. Misalkan dua orang ustadz telah datang. Ja'at al-ustazani, bukan al-ustazaini ya. Boleh nggak al-ustazaini? Tidak boleh. Nggak boleh, karena kalau a ini untuk kondisi apa? Nasab dan jar. Ya. Kalau rofa ani ya. Kemudian kalau kita mau mengatakan dua buku telah hilang. Hilang apa? Doa. Doa al-kitabani ya. Doa al-kitabani. Ya. Misalkan dua orang laki-laki telah bermain. Laiba ar-rajulani. Tapi kalau yang bermain misalkan dua wanita, laibat al-mar'atani. Ini mumtaz ya, pada paham semuanya kayaknya ya. Sekarang yang jamak ya. Kan jamak ada tiga nih. Ada jamak mudzakkar salim, jamak taksir dan jamak muannats salim. Sekarang jamak mudzakkar salim contohnya apa? Misalkan kita ingin mengatakan orang-orang muslim telah sholat. Maka kita katakan sholat al-muslimuna, bukan sholat al-muslimina. Karena harus para fa'il harus rafa ya. Dan juga yang benar sholat bukan shollu. Ya, jadi nggak boleh shollu al-muslimuna. Yang benar sholat al-muslimuna ya. Kemudian kita ingin mengatakan orang-orang mukmin telah berpuasa. Shoma al-mu'minuna. Kalau orang-orang mukminah telah berpuasa, shoma al-mu'minatu ya. Ini jamak mudzakkar jamak muannats salim. Sekarang jamak taksir ya. Jamak taksir ini ada catatan khusus ya. Karena jamak taksir ada yang lil akil, ada yang li ghairil akil. Kalau benda mati dihukumi muannas semuanya. Benda mati dihukumi muannas. Sekalipun yang mufradnya mudzakkar. Paham nggak? Kitabun sekalipun ketika mufrad mudzakkar muannas kitabun. Mudzakkar. Tapi kalau udah jadi kutubun muannas. Kutubun muannas. Qalamun mudzakkar muannas. Mudzakkar. Jamaknya apa? Aqlamun. Aqlamun itu dianggap muannas. Jadi catat kaidah ini, semua jamak taksir untuk
li ghairil aqil benda mati ya, itu dianggap muannas ya. Misalkan kalau kita ingin mengatakan masjid itu telah banyak. Masjid telah banyak. Telah banyak bahasa Arabnya apa? Kasuro ya, bab 5 ya. Kasuro al-masjidu. Zamannya masjid apa? Masajidu. Sekalipun ketika mufrad masjid ini mudzakkar, nah ketika dia muannas nggak boleh kita bilang kasuro al-masajidu. Yang benar kasuro al-masajidu. Lebih-lebih yang mufradnya muannas. Udah pasti ketika jamak taksir ya muannas juga. Contohnya apa? Nafidatun. Mudzakkar muannas. Muannas. Jamak taksirnya apa? Nawafidu. Nawafidu ya udah pasti muannas ya. Dan ini juga berlaku untuk apa namanya? Isim ya, ketika mufrad muannas sekalipun nggak kelihatan kayak ainun ya. Ainun kan muannas ya. Jadi kalau kita mau bilang mata telah menangis, kita bilang apa? Nangis itu bakat. Bakat al-ainu. Nah kalau mata telah menangis, ini mata itu bukan spy tapi mungkin banyak orang yang nangis jadi mata telah menangis. Ainun apa ininya zamannya? Uyunun ya. Bakat al-uyunu ya. Jadi kalau udah jamak taksir semuanya kita anggap muannas. Ya. Ini untuk yang ghairu aqil benda mati. Tapi kalau untuk yang lil aqil tergantung. Kalau dia mudzakkar ya mudzakkar, muannas ya muannas. Kayak talibun. Zamannya apa? Tulabun. Tulabun mudzakkar muannas? Mudzakkar, ya. Imraatun. Zamannya apa? Isaun. Enggak imraatun kan. Ini emang agak unik ya. Jauh banget kan ma'atun atau imraatun jadinya nisaun ya. Jadi kalau jamak taksirnya untuk yang akil, ketika jamak dia mengikuti jenisnya. Jadi kalau kita mau mengatakan para siswa telah pergi, kita katakan zahaba at-tullabu. Kalau kita mau mengatakan para wanita telah pergi, zahabat an-nisa'u. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kaidahnya apa? Fira, fi'il, mufrad, fara, fa'il, rofa, manis, dan sama jenisnya. Tapi pada pertanyaan? Cukup ya? Baik, anda cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.